kembali berjumpa dengan Anda. Saya Penjaya hadir untuk Anda untuk hasil ramalan kamu untuk 12 show. Kita akan mengambil untuk orang yang bersio ular ya. Kita akan melihat di bulan Agustus kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu sikapi dan harus kamu jalankan ya. Kita akan melihat, kita akan langsung saja, tapi sebelum itu teman-teman bisa lebih relaksasi, santai, lebih serius dalam menanggapi hasil ramalan ini. Sesuai atau tidak, anggaplah sebagai hasil ramalan, sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Kita akan mulai saja dengan mengambil kartu pertama. Segala sesuatu yang kamu hadapkan ya, untuk kamu orang yang bersio ular. Ini ada kartu Five of Pentacles, Nine of Pentacles ya. Ini mengatakan bahwa hidup kamu sebuah dampak dengan emosional yang sangat meledak sekali ya. Emosi kamu dengan Five of Pentacles ini mengenai tentang sebuah kehidupan kamu, sesuatu penderitaan yang kamu alami ya. Jadi dalam waktu dekat segala sesuatu yang akan kamu nopangkan, kehidupan kamu akan segera hancur ya. Jadi di bulan Agustus ini untuk kamu ular, jika emosi kamu tak bisa dikendalikan, maka segala sesuatunya bentuk dengan segala bentuk materi ataupun sebuah harta itu akan segera hilang ya, karena dengan emosi kamu yang tak terkendali, emosi kamu yang cukup tidak memberikan sebuah kesabaran. Hati kamu yang saya lihat di sini, apalagi didukung dengan Nine of Pentacles, ini mengatakan bahwa kekurangan materi tidak ada sebuah usaha yang akan berhasil. Nah, jadi untuk kamu ular, kemakmuran, posisi aman yang akan kamu tempati tidak akan memberikan sebuah bentuk kelimpahan dalam finansial. Kepuasan akan prestasi yang sudah dicapai juga akan semakin memburuk dan akan semakin menurun ya. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu itu lebih bagus ke depannya dalam sebuah sisi yang baik. Emosi yang kamu selalu pegang kendali di bulan Agustus itu tidak akan memberikan sebuah dampak energi positif. Energi yang negatif dan nihil dalam apa yang akan kamu capai. Jadi kehidupan kamu seperti apa, energi yang akan kamu sikapi itu akan tergambarkan dalam sebuah suasana hati yang tidak memberikan sebuah energi ekspresi gambaran hidup kamu. Hidup kamu seperti apa, itulah yang nanti akan kamu sikapi dengan berkurangnya sebuah emosi ya. Jika kamu ingin merubah emosi kamu yang tidak stabil. Kita akan melihat masa depan kamu bagaimana di bulan Agustus. Ini ada dipengaruhi oleh kartu Chastolite ya. Yang menamanya di sini adalah menghilangkan sebuah bentuk perasaan yang sedih ataupun perasaan rasa bersalah kamu ya. Jadi sudah saatnya kamu lebih banyak bergerak maju. Jadi apapun yang kamu tahu, apapun yang harus kamu rasakan, harus bisa merasakan sesuatu hal yang mungkin sesuatu yang baik ya. Jadi kamu apapun yang harus kamu lakukan, mengenali bentuk-bentuk tanda ini seperti ini, kamu perlu membuka hati dan pikiran kamu seperti apa. Jadi masa depan kamu di sini yang saya rasakan, mulailah dari sekarang membuka hati dan pikiran kamu lebih jernih ya. Harus kamu sikapi dengan baik. Apa yang harus kamu capai dengan baik, membentuk sebuah hubungan dengan orang yang kamu sayangi. Jadi dalam sesuatu hal itu akan memberikan sebuah energi yang cukup positif. Lalu disikapi dengan kartu batu Cinnabar ya, mengenai tentang sebuah bentuk bisnis, kepercayaan diri kamu, ketekunan dan keyakinan kamu seperti apa, percaya pada kemampuan kamu, dan apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu inginkan dalam sebuah bisnis pekerjaan, Anda tidak perlu banyak memberikan sebuah bentuk alasan ya. Berpikir untuk satu pintu tertutup dan pintu besar lainnya terbuka untuk kamu. Jadi itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu sikapi yang harus kamu capai dan harus kamu jalankan dengan baik. Ya, yang saya lihat di sini bentuk masa depan kamu itu banyak dipengaruhi oleh orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai. Jadi hidup kamu seperti apa? Ini yang saya lihat untuk penggambaran itu sebuah energi yang positif, energi yang
harusnya dibawa sampai kemana gitu. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat, apa yang kamu sikapi, apa yang kamu berikan, tidak memberikan sebuah energi dorongan yang bagaimana akan kamu capai. Ya, bentuk bisnis, bentuk arah tujuan seperti apa, itu nanti akan tercapainya sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi yang saya lihat di sini masih banyak mengalami sebuah energi yang cukup tertutup ya, sehingga mungkin kamu selalu mengharapkan bahwa kesempatan emas selalu datang di pintu yang satu dengan pintu yang lainnya. Tapi yang saya lihat di sini, masa depan kamu di sini harus lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri, dan aura kamu di sini ya perlu adanya sebuah bentuk pencerahan, pembersihan diri kamu secara seutuhnya. Hidup kamu yang saya lihat di sini ada sebuah harapan, ada sebuah kekuatan jiwa yang harus kamu capai, yang harus kamu sikapi dengan baik, ya. Jadi yang saya lihat, yang saya aturkan dengan segenap hati kamu di sini yang salah adalah percaya dan sikapilah bentuk kritik, saran, dan nasihat seperti apa yang harus kamu sikapi untuk kamu orang syok ular supaya hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya. Lalu dengan bentuk hasil kamu yang kamu capai selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus itu seperti apa? Yang saya lihat di sini kartu kamu dipengaruhi oleh voice, ya. Terus yang kedua dipengaruhi oleh magic, yang mana di sini mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa mendengarkan apa kata intuisi hati kamu, ya. Jadi yang saya lihat di sini bukan apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana harus kamu katakan, harus kamu ekspresikan. Berbicara dengan jelas dan ceritakan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu, ya. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat, suara hati jiwa kamu itu adalah sesuatu hal yang lebih penting, ya. Bagaimana kamu cara mengekspresikan, menciptakan sebuah emosi dalam diri kamu dan orang lain, ya. Jadi berkomunikasi melalui bahasa yang kompleks, dengarkan segala sesuatu hal yang biasa, ya. Jadi hidup kamu, sesuatu yang akan kamu lakukan di sini harus bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Kebaikan yang kamu lakukan, tidak usah takut untuk lebih banyak berbicara tentang ketidakadilan atau mengubah sebuah sistem yang lebih buruk dalam mengubah dunia kamu menjadi lebih baik, ya. Jadi hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu dari sebuah sisi yang cukup monoton ataupun sebuah sisi kehidupan kamu yang tidak baik. Tapi alangkah baiknya kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, ya. Hidup kamu di sini yang saya lihat banyak sesuatu yang harus kamu bebankan, tetapi harus kamu lepaskan, ya. Apalagi mengenai tentang magic, ya. Magic itu yang harus kamu lakukan di sini mengenai tentang sebuah bentuk keajaiban yang harus kamu lakukan, yang harus kamu temukan di mana kamu bisa mencarinya. Keajaiban bukanlah sebuah keajaiban, tapi bisa merasakan tanpa sebuah keraguan-raguan. Mimpi daripada sebuah kegagalan, ya. Percaya pada kemampuan kamu, lebih banyak membutuhkan sebuah tujuan dan niat kamu yang jelas, banyak mampu meningkatkan sebuah kekuatan, lebih banyak terfokus, dan ambillah sebuah langkah-langkah visi untuk memulai sebuah bentuk transformasi kehidupan kamu. Nah, jadi itulah yang terbaik dalam diri kamu untuk mencapai sebuah hasil yang harus kamu capai dengan baik, ya. Sehingga dalam diri kamu itu, pertama, dengarkanlah intuisi hati kamu seperti apa, dan percayalah bahwa segala sesuatunya pasti akan didapatkan dengan lebih mudah. Percaya pada Tuhan kamu dalam sebuah keberkahan dan kelimpahan, ya. Jadi itulah untuk kamu orang syok ular, apa yang harus kamu capai itulah sudah kamu tahu, supaya kamu tidak terombang-ambing dalam sebuah pelaksanaan yang harus kamu berikan. Situasi kondisi yang harus kamu hadapkan dalam mewujudkan sebuah impian selama 1 bulan ke depan itu seperti apa? Pertama, ini mengenai tentang sebuah sumber budidaya kamu. Hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Ini kalau yang saya lihat untuk kamu orang syok ular, ini kamu harus bisa lebih banyak menambahkan sebuah bakat talenta kamu seperti apa, kemampuan kamu yang harus kamu jalankan, ya. Jadi kehidupan kamu di sini yang saya lihat penuh dengan sebuah bentuk pengorbanan, bentuk sumber daya manusia, sumber daya dalam diri kamu itu seperti apa. Itulah yang harus kamu berikan dengan sisi keberanian dalam membentuk sebuah hidup kamu seperti apa. Yang saya lihat di sini,
keutuhan dan diri jiwa kamu harus bisa lebih banyak memaksimalkan kehidupan kamu seperti apa. Memaksimalkan kehidupan kamu yang harus kamu jalankan dengan sepatutnya, dengan seutuhnya, dan harus kamu capai dengan baik. Hidup kamu di sini yang saya lihat, seutuhnya dalam jiwa kamu itu emosi lebih tetap terjaga lebih dalam sebuah emosi stabil, dan emosi kamu juga jangan terpancing dalam sebuah situasi kondisi yang kamu wujudkan dalam keseharian kamu. Jadi apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu capai di sini kurang adanya sebuah energi yang baik ya. Barulah nanti kamu bisa mencapai sebuah prestasi yang baik. Prestasi yang harus kamu lakukan, prestasi yang harus kamu capai di masa depan ataupun di bulan 8. Keutuhan dan kebaikan, kebajikan yang seperti apa kamu sikapi, budidayakanlah diri kamu secara seutuhnya. Keutuhan itulah yang paling penting dalam merencanakan sesuatu dan penuh dengan kematangan, mandiri, dewasa, memajukan dalam diri kamu apa yang harus kamu sikapi dengan baik ya. Barulah kamu bisa mencapai sebuah bentuk prestasi dalam apa yang harus kamu jalankan. Hidup kamu sebenarnya bagus, hanya saja budidaya, sumber daya hidup kamu secara seutuhnya dan jangan terombang-ambing dalam situasi kondisi yang cukup menekan sekalipun. Dalam sesuatu yang harus kamu sikapi, sebenarnya untuk orang seular nih yang saya nilai tidak ada sesuatu yang lebih fatal ataupun lebih buruk ya. Tetapi yang harus kamu sikapi, yang kamu jalankan itu harus bisa disikapi dengan penuh kebaikan. Keseimbangan dalam hidup kamu itu penting, karena apa yang harus kamu lakukan itu secara seutuhnya harus memiliki sebuah kesadaran tinggi ya. Baik, kita akan melihat segala bentuk wawasan dan sebuah kebijaksanaan kamu. Kali ini kita akan melihat versi terbaik kamu di bulan Agustus itu yang harus kamu pedomankan selama 1 bulan ke depan gimana untuk membentuk sebuah bentuk wawasan dan segala bentuk kebijaksanaan kamu yang harus kamu sikapi. Pertama di sini adalah kartu You Are Unique ya. Kamu adalah unik ya, sebuah unik. Jadilah diri sendiri ya, bukanlah jadi orang lain yang mereka inginkan. Jika kita bisa menyalin segala sesuatu dari orang lain, maka kita akan kehilangan sebuah kesatuan dalam diri kita, apalagi keutuhan kepada Tuhan kamu. Ya, beranilah dan jelajahilah, artinya menjalani hidup kamu sesuai dengan persyaratan kamu. Ya, jalanilah sesuai dengan arahan tujuan kamu yang akan kamu jalankan. Terkadang kita harus bisa mengharuskan untuk melawan apa yang orang lain harapkan dari kita. Ciptakanlah cara yang baru dalam melakukan segala sesuatu ya. Jadi ikutilah jalan Anda hidup kamu seperti apa dan terapkanlah, tujuankanlah Anda hidup kamu seperti apa. Biarkanlah orang lain tahu bahwa kamu datang ke sini, datang ke kehidupan kamu ini untuk supaya mendapatkan dan merasakan sebuah keajaiban dari Tuhan. Menyebarkan sebuah kegembiraan dan keunikan kamu di sini berasal dari segala bentuk imajinasi kamu yang tinggi. Pengalaman kamu, perasaan, dan segala kesadaran kamu yang cukup secara seutuhnya ya. Jadi harus bisa menerima segala sesuatu hal yang buruk, hal yang kurang baik ya. Jadi itu adalah sebagai ibaratnya kamu bisa merasakan segala sesuatunya dengan bentuk pengalaman. Adapun segala bentuk dedikasi, bentuk kesan dalam hidup kamu ya. Jangan biarkan pengalaman dari pendapat orang lain mengurangi visi kamu untuk ke masa depan kamu ya. Jadi semakin kamu banyak melewati sebuah tantangan, semakin Anda lebih kuat. Ketika kamu dapat mengenali kapasitas keterbatasan kamu sendiri ya, Anda bisa lebih banyak siap untuk memanfaatkan setiap momen dalam hidup kamu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak menjaga kehidupan kamu lebih kreatif, yang unik dan jujur pada diri kamu sendiri, bukan orang lain ya. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk kebijaksanaan kamu secara individual ya. Jadi bukan orang banyak, tapi kamu harus bisa lebih banyak melakukan yang terbaik jika kamu benar-benar bisa mensikapi apa yang harus kamu capai ke depannya dengan baik. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang seular, apa yang harus kamu sikapi, harus kamu jalankan. Tapi menurut saya bentuk penilaian saya untuk hasil ramalan ini cukup bagus ya di bulan 8.
Hanya saja diri kamu harus bisa lebih banyak membuat sebuah perbedaan, membuat lebih beda, unik dari orang yang mereka jalankan, orang yang mereka rasakan ya. Bukan dari untuk orang yang mereka harapkan dari kamu, tetapi kamulah yang harus kamu harapkan dengan diri kamu sendiri secara kesadaran, secara seutuhnya dengan baik ya. Jadi untuk kamu orang Syaular, jadilah diri kamu sendiri, be yourself dan prepare in yourself ya. Hidup kamu tidak terbebani oleh orang lain, tetapi lakukanlah dengan nasib dan tujuan arah kamu seperti apa, supaya masa depan kamu di bulan Agustus bisa lebih banyak terencanakan dengan baik ya. Kita akan melanjutkan ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang bersaular, ada apa dengan kisah cinta kamu? Ini mengenai tentang journey. Terus yang kedua mengenai new beginnings ya. Kisah cinta kamu membentuk sebuah bentuk perjalanan hidup kamu seperti apa. Jadi persiapkanlah dari sekarang apa yang harus kamu rencanakan dengan sebuah komitmen ataupun persiapan yang harus kamu jalankan dalam membentuk hubungan kamu ke depannya dengan sebuah kepastian. Hidup kamu yang baik bisa lakukan dengan seutuhnya dan kamu lakukan dengan sisi yang positif. Dengan kartu kamu ini, The New Beginning, mulailah kalian bisa membentuk sebuah awal hidup kamu yang baru dan munculkan sebuah bentuk masa depan yang baik. Coba kita akan melihat kisah cinta kamu, apa yang harus kamu perbaiki dalam hubungan, apa yang harus kamu bina. Ada kartu Exploring Unity Consciousness ya. Terus yang kedua Receiving Elation ya. Nah, pertama di sini yang saya lihat ada kartu Exploring Unity Consciousness ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini kesadaran diri kamu secara tinggi dan secara menyeluruh ya. Kamu adalah sebuah cahaya abadi yang memunculkan sebuah harapan yang baik. Maksudnya di sini adalah perkuat sebuah kehadiran, perkuat sebuah peka, sensitif perasaan dengan satu sama lain. Yang kedua, perkuatlah energi kamu dengan pasangan kamu. Yakinkan dan ekspresikan yang terbaik hidup kamu seperti apa. Hubungan kamu bisa menciptakan sebuah rencana tujuan hidup kamu seperti apa di masa depan. Dan lakukanlah perdalam sebuah spiritual ya. Kalian dalam sebuah hubungan, kalian bisa lebih banyak mempercayai satu sama lain dan berikanlah sebuah energi yang mungkin bisa saling akur dan kebersamaan supaya hubungan kalian bisa lebih harmonis ke depannya. Receiving Elation ini mengatakan tentang bahwa kebahagiaan, sukacita yang tak terbatas. Kita akan melihat, tingkatkanlah sebuah bentuk inspirasi untuk memajukan ke masa depan kalian dengan hubungan kalian lebih dekatnya ke depannya bagaimana ya. Terus yang kedua, tingkatkanlah sistem kebersamaan, kekuatan dalam diri jiwa kalian. Hubungan kalian kebersamaan antar suami istri ataupun antar pasangan gitu ya. Jadi jangan gampang tergoyahkan ataupun gampang putus ataupun gampang mengatakan kata putus ya. Hubungan kalian di sini lebih memaksimalkan hubungan, lebih meningkatkan hubungan kalian seperti apa dan jalankanlah secara lebih tegas dan lebih kuat. Karena kehidupan yang saya lihat di sini untuk kamu orang Syaular, tidak ada sesuatu yang terbebani dalam sebuah sisi yang tidak baik. Hanya saja keberanianlah dan kejujuran itu yang paling penting dalam mewujudkan ego dan keras kepala dalam mewujudkan masa depan kamu nantinya ya. Nah, itulah teman-teman untuk kamu asmara percintaan. Mungkin sesuai atau tidak, mungkin ya banyak harus diperbaiki dan banyak harus kamu berikanlah dengan baik. Segala sesuatu apa yang harus kamu sikapilah dengan penuh kematangan, penuh dewasa, dan lakukanlah apa yang harus kamu tujuankan dengan arah dan tujuan yang baik. Tujuan yang seperti apa untuk ke masa depan kamu yang lebih gemilang dan lebih lancar ya. Asmara percintaan, tingkatkanlah rasa emosional yang baik dalam menciptakan keharmonisan antar pasangan. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai.
Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 196 358 39. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.